Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita mengulas alur cerita film Yuni yang masih hangat diperbincangkan sampai saat ini, kali ini kita akan mengupas hal-hal unik yang ada dalam film tersebut dan kami rangkum sebagai fakta yang menarik untuk kita ketahui. Berikut 5 fakta dalam film Yuni besutan Camilla Andini. Bagi yang sudah menonton film ini pasti tahu betul bahwa hampir 99% bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal Jaseng. Jaseng sendiri artinya Jawa Serang. Bahasa Jaseng memiliki kemiripan dengan bahasa Cirebon. Karena jika kita teliti dari latar belakang sejarahnya, Kerajaan Banten sendiri masih ada kaitannya dengan Kesultanan Cirebon. Bahasa Jaseng sendiri pun memiliki perbedaan khas dalam penggunaannya. Ada bahasa Jaseng halus atau bebasan yang biasanya sering digunakan untuk saling menghormati atau biasanya digunakan dalam acara formal, dan bahasa Jaseng kasar yang sering digunakan untuk bahasa keseharian warga Serang dan Cilegon. Pegatan kayak nama. Insya Allah rakyat kula kesampun setuju. Kula ayun ngelamar Yuni dan Dosraya. Di film Yuni ini pun, kru film termasuk aktris dan aktor terlebih dahulu melakukan pelatihan dan pendalaman khusus tentang dialek bahasa Jaseng yang melibatkan warga asli Serang dan Cilegon. Karena proses produksinya pun dilakukan di daerah Banten, yaitu di sekitaran kota dan kabupaten Serang, Pantai Anyer, dan Cilegon yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Jaseng. Sebelum-sebelumnya, Arawinda Kirana mengakui sempat beberapa kali mengikuti casting di beberapa PH dan selalu mendapat penolakan karena standar kecantikan di dunia perfilman Indonesia yang menurutnya masih berpatokan pada warna kulit yang putih dan rambut lurus. Sementara dia yang berkulit sawo matang dan tekstur rambut keriting saat itu bahkan sempat mengalami bullying saat masa-masa di sekolahnya. Arawinda Kirana yang berperan sebagai tokoh sentral di film ini mengatakan film Yuni merupakan film pertama yang dibintanginya dan berhasil membawanya sukses meraih penghargaan di berbagai ajang festival bergengsi. Untuk memerankan secara maksimal tokoh Yuni, Arawinda bahkan rela homestay atau menginap beberapa hari di rumah dengan sebuah keluarga di daerah perkampungan Serang untuk bisa mendalami dan menjiwai dialek bahasa Jaseng agar terdengar lebih natural. Beberapa adegan dalam film ini menunjukkan sebuah sampul buku hitam bertuliskan Hujan Bulan Juni. Jelas betul bahwa sutradara Camilla Andini memang terinspirasi dari puisi karangan Supardi Djoko Damono ini. Di samping itu, film ini memang tak lepas dari adegan tentang hujan yang semakin membuat kita merasa pas dengan nama tokoh Yuni ini. Bait-bait puisinya pun sempat diselipkan dalam beberapa adegan seperti berikut ini. Dari hujan bulan Juni, dibiarkannya aku dan matahari tidak pernah bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. TIFF atau Toronto International Film Festival merupakan ajang festival film 5 terbaik dunia yang diadakan di Toronto, Kanada. Ajang ini merupakan platform menuju Piala Oscar yang kita tahu ajang tersebut merupakan ajang perfilman terhebat di dunia. Dalam hal ini, film Yuni meraih juara untuk kategori Best Platform Prize 2021, mengalahkan beberapa film unggulan dari negara lain. Penghargaan ini diberikan kepada filmmaker yang baru muncul dan memiliki visi artistik yang kuat di dalamnya. Dikabarkan juga film ini akan mengikuti ajang festival film internasional seperti di Busan, Korea, India, dan beberapa negara lain. Bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan, dalam hal apapun selalu ada pro dan kontra di dalamnya. Film Yuni yang menuai banyak pujian dan penghargaan baik dari dalam negeri maupun mancanegara, film ini justru sempat mendapat cibiran dari beberapa warganet khususnya warga Serang, Banten sendiri yang merasa bahwa film ini tidak mencerminkan warga Banten yang sebenarnya. Film ini justru dianggap mengajarkan kebebasan yang liberal. Terlebih bahwa daerah Serang, Banten merupakan daerah yang terkenal dengan santri dan ulama-ulama besar. Alih-alih mengenalkan sisi spiritualnya, namun justru mempertontonkan beberapa adegan vulgar yang tak sesuai dengan norma adat budaya timur. Namun demikian, banyak juga warga Serang yang mengatakan bahwa film ini hanyalah cerita fiktif belaka, sebuah karya seni yang multitafsir yang hanya kebetulan dibuat dan menggunakan bahasa lokal setempat. Justru berkat film ini, bahasa lokal seperti Jaseng semakin terangkat dan bahkan mendunia.
Nah, itu dia hal-hal unik dalam film Yuni yang berhasil kami rangkum. Sebagai penutup, bagi yang sudah menonton film ini tentu merasa bahwa kebebasan dalam memilih jalan hidup jangan sampai menjerumuskanmu. Maka tetap bijaklah dalam memilih jalan hidupmu. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.